Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Rafi dari kelas H2 dengan NPM 101208777 ingin memaparkan materi mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat ini merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islam, khususnya laki-laki yang sudah balik. Tata cara sholat Jumat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat pada saat waktu zuhur dan dilaksanakan secara berjamaah. Adapun dalil-dalil mengenai sholat Jumat ini beserta keutamaannya sangat penting untuk kita ketahui oleh seluruh umat Islam. Sholat Jumat sendiri hukumnya fardu ain alias wajib bagi tiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat. Bahkan dalil yang menunjukkan sholat Jumat itu wajib disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Salah satunya yang termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Lalu dalam beberapa hadis juga yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum menyebutkan jika sholat Jumat ini hukumnya fardu ain dan harus dilaksanakan secara bersamaan atau berjamaah. Dalil lain yang menunjukkan sholat Jumat itu wajib disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Jum'ata haqqu wajibu ala kulli muslimin illa arba'ata abdu mamluku au amra'atu au sa'iyu au maridu. Yang artinya Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sesuai standar syarat Bukhari dan Muslim. Lalu diriwayatkan juga, siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa ada uzur, maka dicatat sebagai golongan-golongan orang yang munafik. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dari riwayat Jafir Al-Jafi. Lalu kenapa sebelum sholat Jumat ini harus ada khutbah terlebih dahulu? Berikut penjelasannya. Karena khutbah Jumat ini merupakan syarat bagi Jumat, dan syarat ini harus didahulukan dari yang disyaratkan. Dan sholat Jumat ini disyaratkan berjamaah, maka sholat tersebut dilakukan sesudah khutbah supaya bisa ikut serta orang yang terlambat tiba. Lalu ada syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat ini dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Lalu yang kedua adalah balig atau sudah dewasa. Anak-anak ini tidak diwajibkan. Lalu yang ketiga adalah berakal. Orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu laki-laki, perempuan ini tidak diwajibkan. Lalu ada orang yang dengan keadaan sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat. Lalu menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir ini tidak wajib. Lalu ada syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat ini dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat pemukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Lalu dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat ini dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang, dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Lalu sholat Jumat ini dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Sholat Jumat ini dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat
yaitu mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, lalu memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih, lalu memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Lalu menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Lalu membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu adapun untuk halangan sholat Jumat, berikut adalah hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat. Yang pertama adalah orang sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat duhur. Lalu hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakannya sholat Jumat. Lalu yang selanjutnya adalah musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Lalu perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Lalu selanjutnya hukum sholat Jumat di selain tempat yang biasa disebut masjid. Pembahasan di sini khusus pada keadaan tidak adanya masjid yang mengadakan sholat Jumat. Atau ada, tetapi berada di daerah yang cukup jauh. Jika sudah ada masjid yang dekat dan tak ada halangan syar'i untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid, maka tak boleh ada dua sholat Jumat di tempat yang berdekatan. Perbedaan pendapat dapat diringkas. Ulama berbeda pendapat. Adapun menurut ulama Malikiyah melarang sholat Jumat ini kecuali di Al-Jami atau Masjid Jami. Sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa sholat Jumat ini tak harus di tempat yang biasa disebut masjid. Artinya boleh sholat Jumat dilaksanakan di gedung, auditorium, aula pertemuan, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, jika dicari dalil teks dari Al-Quran maupun hadis yang secara sahih atau to the point langsung, hal ini sepertinya akan kesusahan ya, karena justru salah satu sebab adanya perbedaan ulama di sini adalah tak adanya teks yang secara jelas menyebutkan di mana sholat Jumat harus diadakan. Kesimpulan sederhana yang bisa diambil adalah jika memang di suatu daerah sudah ada al-jami, maka sholat Jumat dilaksanakan di masjid tersebut. Sebisa mungkin Jumat diadakan untuk menyatukan umat. Tetapi jika memang harus sholat Jumat yang diadakan di selain masjid, misalnya diadakan di auditorium, aula, atau balai pertemuan warga, maka hukum sholat Jumatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.